Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Billy Marcelino Terupun dengan NIM 20210410141107. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek teknis dan teknologi di bab 5. Oke, di sini saya akan membacakan tentang pendahuluannya, yaitu dalam dunia bisnis, aspek teknis dan teknologi memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan suatu usaha. Keputusan yang tepat mengenai lokasi, luas produksi, pemilihan mesin, dan layout pabrik dapat mempengaruhi efisiensi operasional, biaya produksi, dan daya saing di pasar. Yang berikutnya, tujuan. Tujuan dari materi ini adalah untuk memberikan panduan dalam menentukan lokasi bisnis yang strategis, menetapkan luas produksi yang optimal, memilih mesin dan peralatan yang sesuai, merencanakan layout pabrik yang efisien, melakukan analisis data untuk mendukung keputusan bisnis. Yang berikut, hal yang diperlukan untuk dipahami. Faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi, itu yang pertama. Yang kedua, kebutuhan produksi dan jenis barang yang akan dihasilkan, itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir, teknologi dan peralatan yang diperlukan untuk proses produksi. Oke. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu penentuan lokasi bisnis. Yang pertama, ketersediaan barang mentah. Lokasi harus dekat dengan sumber bahan baku untuk mengurangi biaya transportasi dan memastikan kelancaran pasokan. Yang kedua, letak pasar yang dituju. Lokasi yang harus strategis untuk menjangkau pasar sasaran, baik dari segi jarak maupun aksesibilitas. Yang ketiga adalah ketersediaan sumber energi, air, dan sarana komunikasi. Pastikan lokasi memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya yang diperlukan untuk operasional seperti listrik, air, dan jaringan komunikasi tentunya. Yang keempat adalah ketersediaan tenaga kerja. Lokasi harus memiliki akses ke tenaga kerjaan yang terampil dan cukup untuk memenuhi kebutuhan produksi. Yang kelima adalah ketersediaan fasilitas transportasi. Aksesibilitas transportasi yang baik seperti jalan raya, pelabuhan, atau bandara sangat penting untuk distribusi produk. Oke, yang berikutnya adalah penentuan luas produksi. Oke, bahan dasar yang digunakan. Jenis dan jumlah bahan yang diperlukan untuk produksi akan mempengaruhi luas yang akan dibutuhkan. Yang kedua adalah barang yang dihasilkan. Jenis produk yang akan diproduksi dan volume produksinya juga menentukan luas pabrik. Yang ketiga adalah peralatan dan mesin yang digunakan. Jenis mesin dan peralatan yang diperlukan untuk proses produksi harus diperhitungkan dalam perencanaan luas. Yang terakhir adalah jumlah pegawai yang digunakan. Kebutuhan tenaga kerja akan mempengaruhi desain ruang kerja dan luas area yang diperlukan juga. Yang berikutnya adalah pemilihan mesin, peralatan, dan teknologi. Yang pertama adalah kesesuaian dengan proses produksi. Mesin harus sesuai dengan jenis produk dan proses yang akan dilakukan. Yang kedua adalah efisiensi energi. Pilih mesin yang hemat energi untuk mengurangi biaya operasional. Yang ketiga adalah kemudahan pemeliharaan. Mesin yang mudah dirawat akan mengurangi downtime dan biaya perbaikan. Oke. Saya lanjut. Penentuan layanan pabrik dan bangunan. Alur proses produksi, itu yang pertama. Rancang layout berdasarkan alur kerja yang logis untuk meminimalkan waktu dan biaya transportasi internal. Yang kedua adalah area penyimpanan. Sediakan area yang cukup untuk penyimpanan bahan baku dan bahan jadi. Yang ketiga adalah keamanan dan kesehatan kerja. Pastikan layout yang memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja. Yang berikutnya adalah sumber data. Sumber data yang dapat digunakan dalam analisis ini meliputi data pasar dan industri, statistika, tenaga kerja, dan sumber daya,
Yang ketiga adalah informasi dari lembaga, pemerintah, dan organisasi terkait. Yang berikut adalah responden dan narasumber. Pengusaha dan manajer industri itu yang pertama. Dan itu berhubungan ke ahli di bidang teknik dan produksi. Dan itu pun juga berhubungan dengan tenaga kerja yang berpengalaman di sektor terkait. Oke. Yang berikutnya adalah metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dapat mencakup yang pertama adalah survei dan kuesioner, ya. Yang kedua adalah wawancara dengan narasumber. Yang ketiga adalah observasi langsung di lokasi. Oke. Yang berikutnya adalah instrumen pengumpulan data. Instrumen yang digunakan dapat berupa kuesioner untuk disurvei, panduan wawancara untuk narasumber. Yang ketiga adalah formulir observasi untuk pengumpulan data di lapangan. Oke, berikut. Right summary. Yang pertama adalah analisis data. Analisis data dapat dilakukan untuk mengidentifikasi pola tren dan hubungan antara variabel yang mempengaruhi keputusan bisnis. Yang kedua adalah analisis penentu lokasi produksi. Analisis luas produksi mempertimbangkan kebutuhan bahan baku, jenis produk, dan kapasitas mesin untuk menentukan area yang diperlukan. Yang ketiga adalah analisis penentuan lokasi bisnis. Analisis lokasi melibatkan evaluasi faktor-faktor seperti aksibilitas biaya dan ketersediaan sumber daya untuk menentukan lokasi yang paling menguntungkan. Yang terakhir adalah analisis penentuan layout. Analisis layout pabrik bertujuan untuk merancang tata letak yang efisien, meminimalkan waktu dan biaya transportasi internal, serta memastikan keselamatan kerja. Yang berikutnya adalah kesimpulan dan yang terakhir, ya. Aspek teknologi dalam penentuan lokasi bisnis, luas produksi, dan pemilihan mesin sangat penting untuk mencapai efisiensi operasional dan daya saing. Keputusan yang tepat dalam hal ini dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya kerja, dan juga mendukung pertumbuhan bisnis. Oleh karena itu, analisis yang mendalam dan pemilihan teknologi yang sesuai harus menjadi prioritas dalam perencanaan bisnis. Dan itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati.